Bullying merupakan perilaku yang tidak terpuji yang sering terjadi di negeri ini. KPAI menyebutkan bahwa ada 64 aduan tentang kekerasan terhadap anak di sekolah. Kali ini, kru dari FD Channel, yaitu Deden Hermawan, berkesempatan untuk menelusuri salah satu kasus bullying yang viral di kota Bandung. Halo sobat, hari ini saya akan menelusuri jejak pembulian yang terjadi antara siswi dan mahasiswi. Kejadian ini sempat viral pada beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada bulan April 2023. Kejadian ini berawal dari seorang anonimus yang membagikan suatu rekaman yang mungkin itu disebut rekaman tidak jelas gitu ya, dan diperkuat oleh CCTV yang memperlihatkan kejadian perundungan tersebut. Dari CCTV tersebut terlihat jelas korban perundungan ini adalah Regita selaku siswi SMA, dan yang merundung itu adalah mahasiswi di salah satu kampus di Bandung, yaitu bernama Fani. Kejadian ini sempat viral di Twitter hingga naik menjadi trending. Selain itu, banyak sekali komentar-komentar netizen yang secara langsung menjudge bahwa Fani itu adalah orang yang sangat jahat, orang yang tidak baik, hingga Instagram dari Fani tersebut diprivasi. Dan mungkin kita harus lihat dulu dari berbagai perspektif. Mungkin saja saya akan mewawancarai baik itu pelaku ataupun korban. Maka dari itu, tetap lihat perjalanan ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menelusuri jejak TKP kejadian tersebut. Halo sobat, kembali lagi bersama saya Deden Hermawan di FD Channel. Pada kesempatan kali ini, saya berada di TKP kejadian pembulian antara mahasiswi dan juga anak SMA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beberapa orang yang mengetahui kejadian tersebut. Masak ya kemarin, terus tiba-tiba ada dengar keributan gitu di luar. Saya juga sempat tanya ke ibu yang sebelah, ibu ada apa sih kemarin ribut-ribut? Oh katanya ada mahasiswa yang ribut, berantem gitu, pak omong-omong lah bahasa Sundanya mah. Nah terus pas saya tanya lagi ya ke yang ibu-ibu itu, ternyata itu mahasiswa yang lagi ngekos di sini. Dan saya juga sempat lihat berita ada kehebohan nih, mahasiswa yang lagi ribut-ribut. Oh ternyata mahasiswa yang kos di situ. Nah saya juga kan ini lingkungannya sepi gitu ya, saya kayak ngerasa resah banget ya, kan itu mahasiswa. Terima kasih banyak Ibu atas komentar dan waktunya. Itulah wawancara saya bersama salah satu warga sekitar mengenai kasus pembulian tersebut. Sebelumnya saya ucapin makasih banget sama kamu udah mau diwawancara sama saya. Apalagi saya juga tahu ya kemarin-kemarin kamu masih berduka dengan kejadian tersebut. Nah, kamu harus kuat lah intinya, soalnya banyak juga netizen dan halayak gitu yang mendukung kamu. Ya sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih buat semua orang yang udah care sama aku. Dan sebenarnya aku tuh masih ada rasa takut gitu, efek dari kejadian yang kemarin. Kamu boleh gak cerita dikit aja apa yang ingin kamu ungkapin aja lah, pokoknya selama kamu jadi korban bully ini.
Sebenarnya aku cuma mau bilang kayak gini aja, aku tuh jadi korban bully ini tuh bener-bener jadi masa sulit buat aku. Karena bukan cuma fisik doang yang sakit, mental aku juga kena ya, mental aku juga sakit. Ya sebenarnya aku masih takut buat cerita. Boleh nggak kalau alur ceritanya itu gimana sih sampai kamu bisa dibully gitu? Sedikit aja. Enggak, aku mau ceritain. Jadi awalnya tuh waktu itu aku lagi pulang sekolah sama teman aku. Kita lagi jalan di gang gitu. Terus tiba-tiba ada segerombolan perempuan-perempuan yang udah kayaknya sekitar kuliah gitu. Berapa orang kira-kira, berapa orang? Sekitar 4 orang kalau nggak salah. Mereka tuh tiba-tiba narik aku gitu. Terus mereka ngata-ngatain aku nggak jelas, bahasanya juga pada nggak bener, nggak Bahasa baik kotor lah banget. berarti ya? Bahasa kasar yang jelek banget. Terus habis itu mereka jatuhin aku, mereka juga narik-narik aku, nampar aku, dan ya sebenarnya itu menjadi suatu hal yang bikin aku trauma banget sih. Apa kamu masih ingat gak sih muka orangnya gitu, muka yang membuli kamu gitu? Aku masih ingat, apalagi ketua gengnya itu loh, kayaknya dia yang paling banyak ngebully aku. Namanya tuh si Fanny gitu, dia bener-bener parah banget ngebully aku. Nah kalau boleh tahu, kan sebelum ngebully itu pasti ada alasan gitu. Kamu ada masalah gak sih sama orang lain gitu? Enggak, sebenarnya aku nggak ada masalah apa-apa. Aku ngerasa aku baik-baik aja sama orang-orang. Oh jadi kamu sebelumnya itu nggak punya musuh, nggak punya masalah sama orang lain? Enggak, Di sekolah, enggak ada, di lingkungan nggak ada? enggak ada. Kamu kenal gak sama pelaku tersebut gitu? Enggak kenal. Sama sekali? Enggak. Tiba-tiba ditarik? Oh, berarti itu tuh secara nggak langsung dia tuh nyari ya orang-orang yang lebih lemah mungkin ya. Ya kan kamu sekarang kelas berapa? Aku sekarang SMA kelas 11. Dia kan udah mahasiswi berarti ya. Ada lagi gak yang pengen kamu ungkapin gitu ke yang lain gitu? Ya, aku cuma mau nyampein dan aku berharap semoga nggak ada lagi kejadian-kejadian bully kayak yang aku alamin. Soalnya itu bener-bener bisa bikin trauma berat buat seseorang. Apalagi kalau misalnya yang bully kita tuh orang yang lebih tua, harusnya kan mereka tuh lebih mengayomi ya, benar. lebih sayang sama anak-anak di bawah umur, tapi mereka malah kayak gitu. Ya, benar sekali. Terima kasih ya kita udah mau diwawancara singkat oleh saya. Sehat-sehat terus, jangan patah menyerah, jangan malu pas di sekolah, soalnya masih ada masa depan yang harus dicapai. Oke? Ya, teman-teman, sobat FD Channel, sekian dari wawancara kita berdua, dan saya ingatkan lagi kepada kalian semua, jangan pernah membuli seseorang, apalagi yang lebih lemah daripada Anda. Oke, sekian dari Pasifik. Dadah. Halo guys, di sini kita membuat video klarifikasi. Kalau pengakuan dari kita ya bahwa yang mulai duluan masalah ini tuh ya kita duluan yang mulai nyerang Rahma. Aku juga merasakan nih beberapa kejanggalan yang hadir gitu. Ya, benar-benar. Kayak misalnya visum, padahal kita tuh nggak main fisik banget. Bahkan untuk sekedar nonjok atau menjambak pun kita nggak ada sama sekali. Aneh banget ya. Tiba-tiba ada Video CCTV itu tuh sebenarnya nggak full ya. Jadi itu menjadi kejanggalan sebenarnya dari kita. Padahal kita nggak ngerasa ngelakuin itu, tapi kok tiba-tiba segede itu lukanya.